Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita akan pelajari sifat perilaku Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan orang. Beliau samakan orang tersebut, yakni perlakuan beliau kepadanya dengan menghormatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Akhwati at-talabah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid li Siratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syama'ilihi, karya Syekh Haytham bin Muhammad Sarhan. Dan masih pada pembahasan awsafuhu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyah, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak beliau. Jadi sifat perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan halaman 9. Pada pertemuan yang lalu kita stop atau kita berhenti pada yakni sifat perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ketawadhuan beliau, berkaitan dengan kerendah hatian beliau. Berikut khidmatuhu kita berhenti kemarin pada poin ini beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat perilaku beliau adalah membantu pekerjaan rumahnya. Dan ini tentunya yakni bukan perkara yang tercela, bahkan terpuji. Seorang suami membantu pekerjaan rumah yang memang kebanyakannya tentunya dilakukan oleh istri, tapi suami membantunya. Inilah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, kepada keluarganya. Nah, bahasan yang baru, taghafuluhu 'anil jahilin, kelalaian beliau sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang bodoh. Artinya beliau lalai terhadap orang-orang yang bodoh
beliau, apa istilah yang tepat ya, bukan cuek juga sih, tidak peduli ya, tidak pedulikan, artinya tidak terlalu ambil pusing terhadap orang-orang yang bodoh, karena memang yakni itulah di antara sifat ibadur rahman. Di antara sifat ibadur rahman, wa idza qala lahumul jahiluna qalu salama. Apabila berkata kepada mereka orang-orang yang bodoh, mereka yakni qalu salama, mengucapkan salama, selamat tinggal. Mungkin kalau praktek di zaman sekarang itu ya di media sosial. Apabila misalnya ada orang yang bodoh, bersikap bodoh kepada Anda dengan komennya, ya abaikan saja. Itulah di antara sifat ibadur rahman, mengabaikan. Karena kalau diladeni, Anda ikut bodoh. Disebutkan juga bahwasanya Imam Asy-Syafi'i adalah seorang imam mazhab yang tidak pernah kalah berdialog. Tapi kalau sudah lawan dialognya itu orang bodoh, kalah beliau. Karena bodoh, mau diapain? Jadi tidak perlu kemudian Anda buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pulsa meladeni orang-orang yang bodoh. Beda antara orang yang bodoh kemudian ingin bertanya, kelihatan kok dari perkataannya, dengan orang yang kemudian hanya ngerecokin, hanya kemudian dengan orang yang yakni ngajakin dialog, ngajakin debat, tapi sebenarnya dia bodoh. Anda layani, Anda yang bodoh. Tidak perlu menghabiskan waktu, tenaga, pulsa untuk orang-orang yang demikian, yang biasa saya istilahkan dengan yang hanya punya handphone. Ya, dia bukan misalnya direktur sebuah sekolahan, ketua yayasan, ketua masjid, ketua DKM. Banyak bawahan yang harus dia pikirkan, ada karyawan yang harus dia gaji, ada santri yang harus dia ajar, ada pengajian yang harus dia isi. Dia hanya punya handphone. Akhirnya kemudian komen sana sini, punya ilmu pun tidak ada. Jadi kalau Anda yang melayaninya, Anda bodoh. Maka abaikan orang-orang yang demikian. Konteks di zaman sekarang adalah yakni tidak sedikit orang itu yakni komen di mana-mana, sesuatu yang bukan bidangnya. Dan kita bisa membedakan antara bodoh dan kemudian dia betul-betul bertanya, dengan bodoh yang kemudian hanya main-main. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Nabi Muhammad SAW di antara sifat perilaku beliau orang yang mengabaikan orang-orang yang bodoh. Perhatikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum?" Tidakkah kalian takjub bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan dariku celaan, cacian, makian orang-orang Quraisy dan laknat mereka? Nabi Muhammad SAW bertanya para sahabatnya. Bahasa kita sekarang tuh mudahnya, tahu nggak kalian bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memalingkan aku dari laknat, cacian, makian? Mereka memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan-panggilan yang buruk. Mereka menggelari Nabi Muhammad SAW dengan gelar-gelar yang buruk, walaupun tentunya bertahun-tahun seperti itu mengena kepada hati Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan beliau tasliyah. Allah Subhanahu wa taala hibur Nabi Muhammad bahwasanya engkau bukan yang pertama. Nabi dan Rasul sebelummu pun demikian, santai aja. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, tahukah kalian bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan itu semuanya? Ala ta'jabun, tidakkah kalian merasa takjub? Bagaimana? Yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammadun. Mereka melaknat, mereka mencaci, memaki orang yang tercela.
yashtumuna mudhammaman, mereka mencaci maki orang yang tercela. Wa yal'anuna mudhammaman, dan mereka melaknat orang yang tercela. Syatam lebih kepada kata-kata nyelekit, tapi kalau laknat lebih nyelekitnya itu kemudian berkaitan dengan fisik orang yang dia laknat, jadi lebih mendalam. Mereka mencaci maki orang yang tercela, mereka melaknat orang yang tercela, sedangkan aku orang yang terpuji. Jadi nggak kena. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengabaikan mereka. Taghafuluhu anil jahilin. Beliau lalai, beliau mengabaikan, atau sikap abai beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang bodoh. Kalau diladeni, ngabisin waktu, tenaga, zaman sekarang ngabisin pulsa. Abaikan, blok, unfollow. Kalau misalnya tadinya berteman, ya nggak usah berteman lagi. Ngapain? Ngabisin waktu. Kita itu perlunya orang yang misalnya betul-betul bertanya, semangat kita menjawab. Orang yang memberikan saran, orang yang memberikan masukan. Sampai sekarang subhanallah, saya berterima kasih sekali pada banyak jamaah. Dan mereka nggak mau show off, mereka nggak mau tampil. Ya, mereka berikan masukan, mereka berikan nasihat, tapi kan bisa lewat direct message. Kan bisa lewat WhatsApp. Bisa rahasia, bisa tersembunyi. Kalau menyampaikan nasihatnya, masukannya, tegurannya di komen, Anda mempermalukan. Anda ingin tampil. Ya. Kecuali tentunya yang sedang kita bicarakan faedah untuk orang umum. Silahkan Anda komen. Apalagi faedahnya berkaitan dengan perkataan ulama tertentu. Makna dari firman Allah, makna dari sabda Nabi Muhammad, yang mungkin yang punya akun mungkin salah paham, no problem. Tapi tetap akan jauh lebih baik sampaikan itu japri, sampaikan itu secara rahasia. Nanti dia akan perbaiki. Di saat yang sama untuk menjaga hati Anda juga dalam amal Anda itu. Jangan sampai kemudian ada niat ingin tampil, ada niat ingin dipuji orang. Masya Allah fulan. Masya Allah fulan. No. Jangan hilangkan pahala kebaikan Anda dengan niat riya yang terselubung seperti itu. Niatnya menasihati padahal ingin tampil. Anda menasihati seorang di depan khalayak, medsos tentunya di depan banyak mata, apalagi akunnya tidak privat. Anda mempermalukannya sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi sikap, kalau bahasa medsos sekarang, yang punya akun, harus mengabaikan, jangan diladeni orang yang Anda tahu ini orang bodoh. Bedakan, dan Anda pasti bisa membedakan antara orang yang betul-betul bertanya tentang ilmu yang dia ingin tahu dengan orang yang hanya main-main, dengan orang yang kemudian niatnya buruk, hanya kemudian ingin berdebat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagi Anda yang di luar, misalnya ada kesalahan pada satu akun dakwah tertentu misalnya, karena bisa jadi akun dakwah dipegang ustadznya langsung atau ada admin. Ada saja kesalahan sana sini. Kayak barusan kemarin ya. Iya, ada saja menasihati. Ada salah tulis. Akhirnya nomor saya mudah diraih, DM saya tinggal di DM. Ustadz, bagian yang itu salah harokat. Kan enak jadinya. Tinggal kita perbaiki. Pit, turunin dulu, Pit. Reza, turun dulu Za misalnya. Kita perbaiki dulu. Next, kita akan teliti lagi sebelum di-post. Kan enak jadinya. Amal Anda tersembunyi, hanya saya yang tahu orangnya siapa yang menasihati. Kru pun nggak ada yang tahu. Amal Anda tetap rahasia, pahala insya Allah tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memperbaiki diri.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu berkaitan dengan kesalahan si pemilik akun atau adminnya. Ya. Maka japri akan lebih baik. Jangan permalukan dia di hadapan khalayak. Dalam hal ini, yakni di dunia maya, ketika seorang akunnya tidak di privat, maka semua orang bisa baca. Anda niat menasihati, padahal Anda ingin tampil. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Kita berbicara tentang Nabi Muhammad, dan ini sifat yang juga harus kita miliki. Abaikan. Tidak usah dipedulikan. Siapa? Orang-orang yang bodoh. Ya. Dan kita bisa bedakan itu antara bodoh kemudian dia sok tahu, bodoh kemudian menghina, bodoh kemudian ingin tampil, dengan orang yang bodoh betul-betul ingin bertanya. Kemudian sidquhu, kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah menyampaikan kepada kami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, yakni dua kata yang dengannya Nabi Muhammad disifati. As-sadiq, orang yang jujur. Al-masduq, yang dibenarkan, yang dipercayai. Maksudnya apa? Yang dia bawa, yang dia sampaikan itu dipercayai. Sebelum dia menyampaikan, dia orang terpercaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya sebagai nabi dan rasul. Ketika disampaikan, orang pun percaya. Ingat sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW nantangin orang-orang Quraisy dengan perkataan bahwasanya, jika aku katakan bahwa dari balik bukit ini ada musuh ingin menyerang kalian, akuntum musaddiqiyah, kata Nabi Muhammad SAW, apakah kalian akan mempercayai aku? Mereka menjawab, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Nabi Muhammad SAW. Itulah juga di antara pentingnya kejujuran. Dan memang yang namanya kejujuran itu satu norma yang sudah ada bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Artinya lawannya dusta, bohong, itu aib luar biasa. Apalagi ini Nabi Muhammad. Orang umum saja, kafir dia waktu itu, malu sekali untuk berbohong. Aib untuk berbohong. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pilih orang, mempercayakan risalahnya kepada orang, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mempercayakan risalahnya kepada seseorang kecuali orangnya adalah orang yang terpilih. Nabi kita Muhammad SAW. Sejarahnya pun tidak ditemukan beliau pernah berbohong. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad masa lalunya. Dan itu tidak terjaga untuk kita. Ya. Kita pernah melakukan keburukan A, keburukan B, di masa akan datang diungkit sama orang. Dan di zaman media sosial kan begitu juga ya. Di zaman medsos ini, bahwasanya status-status kita yang lama, postingan kita yang lama, tweet kita yang lama, kesimpan semua. Bahkan bisa jadi di tangan-tangan orang yang nunggu kapan Anda slip. Atau nunggu kapan Anda ingin dia bikin kemudian jatuh. Maka janganlah memasang postingan, status, tweet kecuali yang baik. Ya. Tidak sedikit orang ingin berbuat jahat kepada Anda, dan dengan hal-hal tersebut kemudian mereka akan munculkan suatu hari. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad mereka mau ungkit nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada. Mereka tidak pernah dapatkan Nabi Muhammad berdusta sekalipun. Karena itu sangat aib untuk orang-orang Arab kala itu, apalagi untuk seorang yang kala itu bagi mereka ngaku sebagai Nabi dan Rasul. Ente dulu pernah bohong.
Kan gitu ya. Kalau misalnya dulu Nabi Muhammad pernah mereka temukan berbohong, ketika Nabi Muhammad mendeklar bahwasanya beliau Nabi dan Rasul, apa nggak seperti itu nanti perkataannya? Nah, ente tukang bohong dulu. Nggak mungkin ente jadi Nabi sekarang. Nggak mungkin ente apalagi jadi Rasul. Kenapa? Kamu tukang bohong. Nggak ada. Tidak bisa itu dilakukan pada Nabi Muhammad karena memang tidak ada. Jadi as-sadiq beliaunya yang jujur, al-masduq yang dibenarkan, terpercaya. Maknanya di antara keterangan para ulama, dua, dari sisi Allah Subhanahu wa taala beliau terpercaya hingga beliau terpilih menjadi nabi dan rasul. Kedua, yang beliau sampaikan tak tertolak, tidak bisa ditolak. Kebenaran semua. Makanya kata Nabi Muhammad, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersama Al-Quran. Apa itu sabda beliau? Beliau juga bersabda, ma yakhruju min fiyya illa al-haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. As-sadiqul masduq. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak beliau. Kemudian khuluquhu ma'a khadimihi. Akhlak beliau, perilaku beliau terhadap khadamnya atau pembantunya atau budaknya. Perhatikan. Qala Anas radhiyallahu anhu, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fa wallahi ma qala li uffin qattu wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza wala li syai'in lam af'aluhu ala fa'alta kadza. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, khadamtu Rasulullah 10 sinin. Saya membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 10 tahun. Selama masa Madinah. Selama masa Madinah, dia menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara sahabat top 6, 6 besar sahabat Nabi Muhammad yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Anas bin Malik. Selain Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik. 6 besar sahabat Nabi Muhammad yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah selalu bersama Nabi Muhammad. Anas bin Malik di rumah Nabi Muhammad. Aisyah, bini beliau. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sahabat yang muda-muda yang semangat belajarnya luar biasa. Bukan berarti yang lain gak semangat. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadamtu Rasulullah 10 sinin. Saya membantu, jadi pembantu Nabi Muhammad SAW itu selama 10 tahun. Fa wallahi, demi Allah, ma qala li uffin qattu. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan sekalipun. Tidak pernah mengatakan kata-kata keluhan. Bukan berarti kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu sempurna kerjaannya, nggak bakal. Mesti ada salah sana sini dong, pastilah manusia. Dia tidak maksum. Pasti Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernahlah punya kesalahan sedikit sini dan di sana. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan perkataan yang menunjukkan beliau mengeluh. Dalam bahasa Arab, Kalau kita, ada, mungkin gitu ya. Bahasa kita mungkin kayak gitu. Keluhan akan mungkin sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pembantu. Aduh, ini kok ditaruh di sini sih? Kan ngeluh ya? Aduh, ini kok belum dicuci sih? Kan ngeluh ya? Ini dari tadi dibilangin dibersihin, kok belum dibersihin juga? Aduh, gitu loh. Nabi Muhammad nggak pernah, ya, nggak pernah mengatakan sekali 10 tahun. 10 tahun. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan, atau 1-2 tahun. 10 tahun. Nabi kita yang mulia, berbanggalah menjadi umat Nabi Muhammad. Akhlaknya sempurna luar biasa.
Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah mendapatkan beliau mengatakan kata-kata kata-kata keluhan sekalipun. Gimana itu? Itulah Nabi kita Muhammad. Makanya beliau Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kada, dan juga tidak pernah mengatakan selama 10 tahun itu, dan tidak juga beliau mengatakan kepada sesuatu yang aku lakukan mungkin salah. Lima fa'alta kada, kenapa kamu lakukan ini? Mungkin melakukan sesuatu dan salah. Beliau nggak pernah mengatakan, kok gini sih? Kenapa kamu lakukan ini? Tidak pernah. Sebaliknya, wala li syai'in lam af'aluhu, dan tidak pernah juga mengatakan kepada sesuatu yang aku tidak melakukannya atau belum melakukannya, ala fa'alta kata, kok belum dilakukan sih? Sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya, tidak pernah mengeluh. Tinggal si pembantunya yang tahu diri berarti kan? Wallahu a'lam bishawab. Berat ini. Level Nabi yang memiliki sifat kesabaran seperti ini. Ya dong. Kita ke istri, kita ke anak, kita ke murid, aduh boro-boro. Tapi inilah sifat yang harus kita pelajari. Selama kita sudah mengajarkan, sudah memberikan pengetahuan yang terbaik, harusnya mereka tahu. Istri kita, anak kita, murid kita, kita juga sebagai ustaz, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai suami juga harus tahu kewajibannya. Jangan hanya kemudian menuntut orang di sekitarnya saja menunaikan kewajibannya untuk Anda. Kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, begitulah perlakuan yang Anda akan dapatkan. Anda tunaikan kewajiban Anda, orang akan menunaikan kewajibannya untuk Anda. Anda tunaikan kewajiban Anda kepada orang lain. Anda sebagai suami Anda tunaikan, Anda sebagai anak Anda tunaikan, Anda sebagai ustaz dan guru Anda tunaikan. Maka respon baik pun dari orang-orang tersebut Anda akan dapatkan. Mereka akan tunaikan juga kewajibannya. Istri Anda akan menunaikan kewajibannya, itu hak Anda. Anak akan menunaikan kewajibannya, itu juga hak Anda. Murid akan menunaikan kewajibannya, itu juga hak Anda sebagai guru. Kenapa? Karena Anda sendiri menunaikan kewajiban Anda. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih berkaitan dengan sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan akhlak, perilaku. Disebutkan di sini adamu tamayyuzihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukunya ini pemirsa, di setiap judulnya itu tulisannya vertikal, padahal bahasa Arab, tapi ditulis secara vertikal. Apa nggak kayak gini saya lihatnya? Oh kayak gitu tuh. Jadi kayak gini ya. Ada aja nih yang ngarang kitab nih. Apakah beliau berusaha mengerjain kita? Tidak tentunya ya. Ada mutamayyuzihi sallallahu alaihi wasallam an ashabihi bi syai'in wa kaunuhu wasi'as sadri. Wasi'as sadri. Saya potong sambil di situ dulu. Apa ini perkataan setelahnya ini? Nabi Muhammad SAW tidak pernah membeda-bedakan para sahabatnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang berlapang dada. Tentunya perlu bahasan di sini ya, berkaitan membedakan dalam hal apa. Kalau berkaitan dengan muamalah, yakni secara umum ya sama. Tapi kan ada sahabat-sahabat itu yang lebih dekat dibandingkan yang lain. Disebutkan ada 8 sahabat itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad dibandingkan sahabat yang lain. Ada yakni sahabat dekat Nabi Muhammad, ring satu Nabi Muhammad di kalangan sahabatnya itu ada. Pasti beda dong. Di antara 8 ini ada lagi yang lebih dahsyat. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini kita berbicara secara umum ya. Dalam hal ini kita akan pelajari
bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan hal yang sama kepada orang atau para sahabat yang sudah masuk Islam dengan orang yang baru datang pengen masuk Islam. Beliau tetap hormati padahal sikapnya buruk. Beliau tetap hormati padahal mungkin perilakunya kurang tepat. Tidak sedikit itu terjadi di zaman Nabi Muhammad, tapi para sahabat tahu bagaimana bersikap. Loh, Nabi Muhammadnya saja santai kok. Tapi para sahabat kadang-kadang juga mereka marah kepada perlakuan orang Badui misalnya. Tapi Nabi Muhammad yang sabarkan mereka. Kalian kan sudah masuk Islam, kalian kan sudah belajar, kalian kan sudah paham. Ini kan orang belum. Jadi santai aja. Jadi Nabi Muhammad SAW hormati semuanya. Qala Anas bin Malik, Anas bin Malik lagi kan? Karena beliau di antara yang terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. 6 terbanyak. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baina nahnu julusun fil masjid, dakhala rajulun ala jamalin fa'anakhahu fil masjid, thumma 'allaqahu, thumma qala lahum, ayyukum Muhammad? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'un baina dhahranayhim. Qala faqulna lahu hadzal abyadul muttaki'. Faqala lahu ar-rajulu ya ibn Abdul Muttalib. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka. Faqala ar-rajulu ya Muhammad inni sa'iluka famushtaddun 'alaika fil mas'alati fala tajidanna 'alayya fi nafsik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salma badalak. Faqala ar-rajulu nashadtuka bi rabbika wa rabbi man qablak Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Qala fa anshuduka Allahu amaraka an nusalli as-salawatil khams fil yawmi wal layla. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Qala fa anshuduka Allahu amaraka an nasuma hadha ash-shahra min as-sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Qala fa anshuduka Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi as-sadaqah min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Allahumma na'am. Faqala ar-rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man wara'i min qaumi wa ana dhimamu ibnu Tha'labah akhu bani Sa'ad bin Bakr. Ana rasulu min, harusnya kayaknya ana rasulu min wara'i min qaumi, aku utusan kaumku. Oke. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita akan pelajari sifat perilaku Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan orang. Beliau samakan orang tersebut, yakni perlakuan beliau kepadanya dengan menghormatinya. Walaupun kalau kita lihat nanti di sini ya, adabnya sih kurang. Adabnya sih kurang. Kita tahu sisi lain dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang kejadian ketika Jibril datang bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan, itu bahwasanya ketika dia datang, dia ingin berikan gambaran kepada para sahabat bahwasanya dia ini orang Badu yang kurang adab, supaya para sahabat nggak tahu dia malaikat. Karena ketika datang kan sudah cukup aneh ya, di padang pasir, harusnya berdebu, dia datang dalam keadaan bersih sekali pakaiannya. Harusnya sahabat curiga dong, malaikat nih. Tapi dengan sikapnya, dia ingin kemudian para sahabat tidak mengetahui dia Jibril. Itu dengan melangkahi beberapa para sahabat hingga berhadapan dengan Nabi Muhammad.
Ya. Dan dia mengatakan, "Hai Muhammad," kan persis seperti orang ini. Apa susahnya kala itu dengan menyebutkan hai Rasulullah, hai Nabi Allah? Enggak, dia langsung nyebut nama. Which is adabnya itu kurang. Tapi untuk mengelabui para sahabat, agar mereka nggak tahu nih yang datang nih sebenarnya Jibril. Kalau ini beneran, ini bukan Jibril. Adabnya kurang sebenarnya, tapi Nabi Muhammad tetap kemudian berlapang dada. Beliau samakan sikap beliau kepada semuanya menghadapi orang yang sudah tahu, yang belum tahu, beliau jawab apa adanya, dan beliau berlapang dada mungkin dengan sikap orang yang buruk. Inilah diantara akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Berat. Itulah kenapa beliau Nabi dan Rasul. Tapi ini harus kita pelajari. Bagaimana bisa berlapang dada dengan orang yang mungkin attitude-nya kurang? Susah. Bisa teman kita, bisa mungkin Anda sebagai pimpinan dari karyawan Anda, dari istri, dari anak misalnya. Attitude itu apa sih? Sikap ya. Cara orang bersikap kepada Anda, di mana Anda misalnya orang yang sangat menjaga perilaku, tapi ada orang melakukan hal yang mungkin untuk norma yang ada di Indonesia misalnya, ini sopan santunnya misalnya kurang. Susah untuk berlapang dada. Tapi itulah harus kita pelajari ya. Karena orang yakni berbeda-beda latar belakangnya, adat istiadatnya, didikannya. Wallahu a'lam bishawab. Misal gitu ya, ini saya berbicara saya pribadi gitu ya. Misalnya untuk kasus tertentu atau ulun dengan teman-teman kru paham lah. Kalau sudah santai gitu ya, kita bercanda biasa, ketawa-ketiwi, cuman nggak sampai toyor-toyoran kepala juga gitu ya, tapi kita bercanda. Mudahan bukan yang berlebihan. Tapi kan karena sudah saling kenal. Kalau misalnya ada yang baru kenal gitu ya, katakanlah misalnya DKM masjid tertentu yang ngundang kita misalnya, kan di beberapa pengajian tentunya, banyak pengajian tentunya, apalagi yang dulu-dulu, ada jokes yang saya keluarkan untuk yakni ice breakingnya. Mohon maaf kalau misalnya waktu itu kebanyakan ya, tapi makin bertambah umur, sekarang sudah 42, sangat saya kurangi. Kadang-kadang juga saya nggak nemu jokesnya di mana. Dulu lebih kreatif. Mungkin dari situ orang tahu saya suka bercanda dengan siapapun. Enggak. Itu hanya ice breaking ketika orang mungkin ngantuk, hingga kemudian suasana sudah cair lagi. Yuk kita mulai lagi. Kembali kepada bahasan yang tadi. Katakanlah orang itu tahu secara zahir saya sering menyampaikan jokes, dikiranya kemudian saya bisa bercanda dengan siapapun. Ini terjadi nih. Saya susah untuk berlapang dada. Di pengajian tertentu, di kota tertentu, salah satu di antara member DKM masjid tertentu, saya rasa ngelempar jokesnya tuh berlebihan karena Anda belum kenal. Kok gini amat ya? Situ kan belum tahu saya. Lain dengan teman-teman, lain dengan kru. Wah, kita udah biasa ketemu. Kadang-kadang TikToknya udah juga ketemu. Itu susah tuh berlapang dada tuh. Ya. Ini kasus pribadi ya. Begitu susahnya untuk berlapang dada ketika seorang bersikap sesuatu yang kita nggak suka. Cuman ya kala itu ya ulun ladeni aja, padahal saya nggak suka. Kenapa? Mungkin waktu itu katakanlah baru ketemu lah ya. Istilahnya. Ya. Sama juga sekali dua kali kadang-kadang saya juga nasihati teman-teman, kalau kepada orang yang kita nggak kenal-kenal amal, jangan lempar jokes. Mungkin mereka orang yang nggak biasa untuk bercanda. Mungkin bagi mereka canda kita ringan, tapi bagi mereka kok gini amat. Apalagi misalnya Anda atau antum teman-teman ada di lingkaran
para ustadz. Beda nanti hasilnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada bahasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk-duduk di masjid bersama, duduk-duduk di masjid, masuklah seorang laki-laki. Dia datang membawa seekor unta, kemudian dia anakhahu ay abrakahu, dia menundukkan ontanya fil masjid, di masjid. Mungkin kalau bahasa sekarang mobil itu diparkirin, thumma alaqahu, kemudian dia ikat di salah satu tiang atau di bagian mana dari masjid. Dia ikat, didudukkan dan diikat. Bahasa kita sekarang diparkirin. Dia datang pakai onta. Qala lahum, kemudian laki-laki ini mengatakan, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian Muhammad? Kan harusnya enak ya, Rasulullah yang mana ya? Kan enak ya. Nabiullah yang mana? Kan enak ya. Sekalipun Anda belum beriman, tapi kan Anda sudah tahu di situ ada nabi, ada rasul. Atau mungkin versi Anda adalah ada orang yang mengaku nabi dan rasul. Yang nabi yang mana nih? Kan bisa kan? Levelnya kan jadinya tinggi. Mana yang nabi di antara kalian? Kan enak levelnya. Enggak. Muhammad mana? Langsung nama coba. Oke? Wa Rasulullah muttaqi'un baina dhahranayhim. Sedangkan Rasulullah SAW itu sedang duduk bersandar, duduk santai di antara para sahabat. Ada di situ. Mungkin kalau kita beda mungkin ya. Kira-kira dong kalau nanya. Para sahabat tenang ya, karena Nabi Muhammadnya tenang. Faqulna lahu hadzal abyad al-muttaqi. Itulah laki-laki yang berkulit putih yang sedang bersandar itu. Itulah Muhammad. Faqala lahu rajul, kemudian laki-laki itu mengatakan, yabna Abdul Muttalib. Ayah Nabi Muhammad Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Di antara adat istiadat kebiasaan orang Arab. Nah, di sini sisi di mana dia masih punya adab. Memanggilnya itu dengan hai anaknya Abdul Muttalib. Orang Arab itu ketika memanggil seorang itu dengan kakeknya. Tapi ini adab yang sudah ada di antara mereka. Ulun itu ya, ketika di Madinah ya, ulun itu dipanggil Lutfi. Jadi mereka mengira Khairullah Anwar Lutfi. Khairullah itu nama saya, Anwar itu bapak saya, Lutfi itu kakek saya. Mereka mengiranya gitu, karena ini tiga kata. Padahal Khairullah nama saya, Anwar Lutfi dua kata, tapi itu nama abah. Nama abah itu dua kata, Anwar Lutfi. Kalau kakek saya Amir Hasan. Kemudian di atasnya lagi Utuh Anang. Disingkat dengan Tuhanang. Dulu anak pengen dulu niat tuh pengen punya nama panggung kasarnya. Khairullah Tuhanang, singkatan Utuh Anang, tapi wah kayak marga apa ini ya? Ada nama abah aja lah. Dulu saya pengen itu tuh. Waktu mau bikin IG juga, pengennya Khairullah _ Tuhanang. Tapi ya apa? Enggak lah, Khairullah Anwar Lutfi. Kan sampai akun resmi pun Anwar Lutfi ya, nama abah. Jadi orang ngiranya Anwar itu abah, Lutfi itu kakek. Saya dipanggil Lutfi, di absensi pun dipanggilnya Lutfi. Kenapa? Mereka memuliakan seorang itu dengan memanggil kakeknya. Lutfi, diam saya waktu itu. Siapa ya Lutfi biasa ya? Lutfi, diam ya. Indonesia, saya pak. Begitu dipanggil jinsiahnya, keluarga negaranya, baru kita paham. Ternyata dia memanggil dengan kakek. Dia mengiranya itu kakek, padahal itu nama abah. Oke. Wahai anak Abdul Muttalib. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, saya menjawabmu, qad ajabtuka. Faqala ar-rajulu ya Muhammad, wahai Muhammad. Kemudian laki-laki itu mengatakan, wahai Muhammad, inni sa'iluka famushtaddun 'alaika fil mas'alah. Aku bertanya kepadamu perkara yang berat nih. Perkara yang berat atasmu. Fala tajidanna 'alayya fi nafsik. Jangan marah ya. Saya mau bertanya pertanyaan yang berat. Tolong kamu jangan marah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salma badalak. Nabi Muhammad mengatakan, silakan. Kamu pengen nanya apa?
Faqala ar-rajulu, kemudian laki-laki itu menjawab, nasyadtuka bi rabbika wa rabbi man qablak. Nasyada, yanshudu, kita tahu ada anasyid ya, lantunan syair, bisa jadi kemudian jadi lagu. Maknanya nasyada yanshudu itu sebenarnya lebih tepatnya apa ya? Bersenandung. Makanya anak saya yang kedua namanya yakni Dihya Syadi Yasin. Dihya, nama sahabat, disebutkan tidak ada maknanya, tapi itulah sahabat yang biasa diserupai Jibril untuk jadi atau ketika jadi manusia. Atau di antara terjemahannya ada yang menerjemahkan maknanya memang dari sosok sahabat Dihya, maknanya itu ganteng. Dihya Syadi, yang menyenandungkan. Yasin, surah Yasin. Sebenarnya ini nama teman saya, orang Jordania, teman dekat. Saya di Madinah punya 3 teman dekat. Satu dari Chechnya, satu dari Maghrib, dari Maroko, satu dari Jordania. Namanya Syadi Yasin. Saya sematkan itu untuk nama anak saya karena akhlaknya yang mulia. Baik sekali. Ya. Kapan-kapan saya pengen posting fotonya, tapi ganteng sekali orangnya. Sudah baik, ganteng. Itu 3 teman saya tuh, wah, gantengnya kelewatan. Ya orang Marokonya, ya orang Chechnya. Ini teman dekat. Selain sering main ke kamar, mereka ke saya ke mereka. Waktu saya bawa istri rumah, mereka juga main ke rumah. Mereka makan masakan istri saya dengan, ya, padahal ala kadarnya gitu ya. Tapi pujiannya tuh saya rasa berlebihan. Enak sekali ini. Saya baru pertama kali makan. Ya iyalah, mana pernah Anda makan bakwan? Biniannya bikinin bakwan waktu itu. Udah gitu, apa ya? Rempelo ditumis tapi pakai kentang. Pokoknya masakan yang dia pandai padanya. Tapi teman-teman gak pernah makan. Wah, enak sekali nih. Saya belum pernah makan. Ya ini masakan Indonesia. Kamu belum ketemu pete sama jengkol lah, ya lebih aneh lagi. Oke. Syadi yashdu itu bersenandung. Inilah kata yang dia gunakan. Maksudnya ingin bertanya, aku ingin menyenandungkan. Indah ya sebenarnya. Kan bisa, ini as'aluka kan bisa. Saya pengen bertanya bisa. Aku ingin menyenandungkan pertanyaan. Aku ingin bertanya maksudnya. Keren ya? Walaupun di awal tadi kita sebutkan adabnya kurang. Manggil nama langsung, itu mungkin versi kita ya. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Aku ingin bertanya berkaitan dengan Tuhanmu dan Tuhan yakni yang mengutus Nabi dan Rasul sebelummu, bi rabbi man qabla. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutusmu kepada segenap umat manusia semuanya? Kemudian Rasul menjawab, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma na'am, ya. Kemudian dia bertanya lagi, anshudukallah Allah amaraka an nusalli as-salawatil khams fil yawmi wal laila. Saya ingin menyenandungkan pertanyaan lagi. Apakah Allah yang perintahkan kamu untuk memerintahkan kami? Allah perintahkan kamu agar kami salat sehari semalam 5 waktu. Jawab Nabi Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, ya. Kemudian dia bertanya lagi, Allahu amaraka an nasuma hadha syahra minas sana. Apakah Allah yang perintahkanmu agar kami berpuasa 1 bulan ini dari 1 tahun, maksudnya Ramadan? Jawab Nabi Muhammad kembali, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, ya, saya yang perintahkan. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala fa anshudukallah Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi as-sadaqah min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina. Saya ingin bertanya lagi, apakah Allah yang perintahkan kamu untuk mengambil dari orang-orang kaya kami sedekahnya, maksudnya zakat, dan kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir di antara kami? Ini pertanyaan rukun Islam ini. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma na'am, ya.
Saya yang perintahkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang yang faqir. Di antara maknanya juga adalah bahwasanya ambil zakat bukan diam di tempat, datangi orang kaya, ambil zakatnya. Tidak sedikit orang kaya yang kemudian dia misalnya belum tahu hukum, dia tidak tahu harus ngapain dengan hartanya. Muslim dia, kecuali kita kasih tahu, baru tahu dia, Bapak ada kewajiban zakat ini Pak, ambil. Di antaranya bukan nunggu, ambil zakat tuh di antaranya bukan nunggu. Saya praktekkan, saya bukan amil, tapi saya praktekkan mengambil ini sudah bertahun-tahun ya. Saya tahu beberapa jamaah Allah limpahkan pada mereka harta. Saya approach, Pak, kalau ada zakat mal, silakan. Bisa langsung ke masjid, bisa langsung ke saya. Saya punya titik-titiknya juga selain data yang ada di masjid. Kita datangi agar mereka kemudian mengeluarkan zakatnya. Kebaikan untuk mereka juga, mensucikan harta mereka, mensucikan jiwa mereka. Karena itu kewajiban yang harus mereka tunaikan. Faqala ar-rajul, kemudian laki-laki ini mengatakan, amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man warai min qaumi, atau min warai min qaumi. Kemudian laki-laki ini mengatakan, aku beriman dengan yang kamu datang dengannya. Pertanyaan dia semua yang tentang rukun Islam. Aku beriman dengan yang kamu datang dengannya, Islam. Dan aku adalah utusan dari kaumku. Dan aku bernama Dimam ibnu Tha'labah, akhu Bani Sa'ad bin Bakar, saudara Bani Sa'ad bin Bakar, maksudnya utusan dari Bani Sa'ad. Berarti satu bani dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Halimah Sa'diyah, Bani Sa'ad. Mereka punya kebiasaan nyari bayi-bayi. Ini perempuan-perempuan Bani Sa'ad punya kebiasaan nyari bayi-bayi yang mau disusui. Jadi mereka datang dari Bani Sa'ad, datang ke Quraisy setiap tahun. Ayo, siapa yang kemudian anaknya ingin kami susui? Dan ini adat istiadat, dan terkenal bahwasanya orang Arab kala itu mereka melakukannya, dan mereka mencari memang ibu persusuan dari orang kampung. Dan disebutkan dalam riwayatnya bahwasanya hasilnya itu anaknya bukan cuma kuat, bahasanya bagus, macam-macam, karena kemurnian orang kampung. Nah, cerita Nabi kita Muhammad tentunya unik ya. Begitu mereka datang, mereka cari orang tua yang anak ingin disusukan. Begitu mereka ditawarkan Nabi kita Muhammad SAW, mereka nolak. Nabi Muhammad yatim, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Oh, nih yang bertanggung jawab siapa ntar nih? Ibunya ada ding, nggak ada bapaknya, yatim. Ibunya ada. Enggak lah. Yang lain. Sampai kemudian hanya tertinggal satu wanita, Halimah, dan ditawarkan dan dia terima. Dan kita sudah tahu sejarahnya. Bagaimana Halimah kala itu dia dan suaminya datang dari Bani Sa'ad. Kita berbicara bukan seperti zaman sekarang, jalannya nyaman, nggak jauh. Kalau nggak salah perjalanannya itu berhari-hari. Berapa hari waktu itu ya kita bahas ya? Capek lah. Tapi subhanallah, dengan dia, hanya dengan menggendong Nabi Muhammad, keberkahan sudah menyelimutinya. Apalagi kemudian ketika dia susui Nabi Muhammad, keberkahan dia, di suaminya, di tunggangannya, di susu onta dan kambing dia, itu yang lagi mereka bawa ke Mekah. Begitu pulang, yang di Bani Sa'ad pun susunya penuh, padahal nggak dikasih makan. Baru gendong Nabi Muhammad doang tuh Sa'ad ya, Dimam ibnu Tha'labah dari Bani Sa'ad. Oke. Kemudian ini pokoknya siapapun yang ingin belajar tentang sirah Nabi Muhammad, belum terlambat, nih baru awal-awal, masih Syama'il Muhammadiyah, ini masih. Tapi ini penting agar kita lebih mengenal, lebih cinta Nabi kita Muhammad SAW, baru belajar sejarahnya. Khubzuhu, roti beliau. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang bagaimana roti beliau. Apa hubungan dengan perilaku? Perhatikan bagaimana akhlak beliau, perilaku beliau berkaitan dengan ketika di rumah itu tidak banyak makanan.
Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah keluarga Muhammad pernah kenyang. Masyabi'a, tidak pernah kenyang. Masyabi'a, tidak pernah kenyang. Alu Muhammad, keluarga Muhammad SAW, beliau dan juga istrinya pastinya. Min khubzi syair, dari roti gandum. Memang dari dulu gitu ya, sudahlah makanan Nabi Muhammad nggak banyak, yang dimakan pun sehat. Dari dulu memang yang dimakan rotinya roti gandum. Kita ya 10 tahun terakhir ini kan pahamnya bahwasanya roti itu yang lebih baik roti gandum, akhirnya lebih mahal. Nabi Muhammad sejak dulu makanya beliau dan para sahabatnya sehat ya. Tidak pernah, masyabi'ah, tidaklah pernah kenyang keluarga Muhammad dari memakan roti gandum 2 hari berturut-turut. Nggak pernah. Berarti mungkin sehari makan besoknya nggak ada, sehari makan besoknya nggak ada. Bukan yang selalu ada, bukan yang selalu kenyang. Muhammad SAW luar biasa ya. Berat. Gimana hari ini mie goreng, besok nasi goreng, besok martabak, besoknya terang bulan. Aduh, nasi padang. Kenyang terus kita ya Allah. Semoga kita bisa mensyukuri ya dengan semua nikmat makanan dan minuman yang kita dapatkan ya. Dan belajar dari Nabi Muhammad SAW setidaknya dengan selingi, ya dengan puasa. Sebulan 3 kali kah, atau sepekan 2 kali kah, atau sehari puasa sehari enggak kah, ya, untuk menyeimbangkan itu agar kita kemudian tidak berlebihan. Tidaklah pernah kenyang keluarga Muhammad SAW dengan memakan roti gandum 2 hari berturut-turut, enggak pernah. Sampai dicabutnya nyawa Rasulullah SAW, hatta kubid, sampai dicabutnya nyawa beliau nggak pernah kenyang. Ada jeda, makan seadanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, bisa berhari-hari asap nggak pernah ngebul, tidak pernah dilihat ngebul dari rumah Nabi Muhammad karena bikin roti. Bukan bikin roti kayak kita pakai oven, enggak, pakai bara lah. Tradisional lah, ditiup, ada apinya lah. Disebutkan pernah terlihat, sering terlihat bahkan di rumah Nabi Muhammad untuk beberapa hari asap nggak ngebul. Apakah beliau nggak makan? Nggak, beliau makan, tapi makan kurma aja. Lagi nggak ada gandum dan nggak ada roti, gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Kita sudahi di poin ini kayaknya, Bit. Zuhduhu fid dunya, zuhudnya Nabi Muhammad SAW di dunia. Terjemahan mudahnya, tidak cinta dunia. Karena kalau membahas makna zuhud ya panjang ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi alayya thalithatun wa indi minhu dinarun illa syai'an arsuduhu lidainin illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yasurruni, tidaklah menyenangkanku, anna indi mithla Uhudin dhahaban, bahwasanya aku memiliki seperti gunung Uhud emas. Tamdi alayya thalithatun, berlalu atasku sampai 3 hari punya uang sebanyak itu, emas sebesar gunung Uhud. Wa indi minhu dinar, dan kemudian aku memiliki darinya tersisa 1 dinar. Karena yang dimaksud adalah aku nggak suka
punya uang sebanyak itu kecuali di hari ketiga udah habis. Apa? Aku bagikan. Artinya seperti itu. Aku nggak suka punya uang banyak berlalu sampai 3 hari kecuali aku akan habiskan untuk berderma. Nah, kemudian aku tidak suka kata Nabi Muhammad bahwasanya aku miliki emas sebesar gunung Uhud berlalu 3 hari kecuali aku habiskan. Tapi kemudian tersisa untukku 1 dinar kecuali aku akan bayarkan dengannya hutang. Jadi harus selesai. Bukan ditumpuk, tapi diamalkan. Kewajiban ditunaikan, bayar hutang. Yang ada disedekahkan. Nabi ya, ini levelnya Nabi. Yang paling atas setelahnya Abu Bakar. Yang paling atas setelahnya lagi Umar bin Khattab. Anda lakukan yang Nabi Muhammad lakukan, iman Anda, iman kita jauh. Ya. Tawakal level Nabi, tawakal level Umar, tawakal level Abu Bakar jauh. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak berusaha kan? Ya. Nikmati yang Anda miliki. Toh Anda mencarinya dengan cara yang halal. Yani Anda dapatkan dengan cara yang halal pekerjaan, nikmati. Tapi jangan berlebihan. Jangan berfoya-foya dengannya. Sedekahkan. Buat harta Anda menggiring Anda masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena harta Anda masuk neraka Allah. Atau minimal sekali karena harta Anda hisab Anda sangat lama. Nikmati untuk Anda, untuk keluarga Anda dengan tidak berlebihan. Sisanya belanjakan dengan cara yang tepat. Kata Nabi Muhammad, aku tidak menyukai, aku memiliki harta sebesar gunung Uhud emas berlalu 3 hari kecuali aku pasti bagikan. Dan bahwasanya aku darinya memiliki sisa 1 dinar kecuali aku akan menunaikannya untuk bayar hutangku. Itulah yang Nabi Muhammad lakukan dengan hartanya. Karena beliau tidak cinta dunia. Ada duit, bayar hutang. Ada duit, habisin buat sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu, Bit? 2 menit. La yashtum. Kita akhiri di sini. Nabi Muhammad tidak mencaci, tidak memaki. Itulah di antara sifat perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang Nabi Muhammad sabdakan untuk kita. Al-muslimu laysa bit-ta'an wala la'an wala fahishal badhi. Muslim itu bukan orang yang suka menta'an, mencaci maki, tapi ke fisik, la'an, melaknat, dan bukan orang yang perkataannya fahish, keji, dan juga jorok. Muslim gak begitu. Berkata baik atau diam, itulah Muslim. Aisyah mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sabbakhan fil aswaq wala yajzi bisayyi'atil sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi Muhammad SAW itu orang yang keji perkataannya, jorok perkataannya, no. Wala sabbakhan, dan juga bukan orang yang ribut rame. Kalau sudah di pasar suaranya kencang gitu, enggak. Sabbakh itu orang yang suka berteriak. Kita terjemahkan dengan ribut. Kalau ngomong itu, no. Karena kan harusnya di pasar bisa kayak gitu kan. Karena orang mungkin lagi bertransaksi juga ribut sana sini. Bisa dong kita kemudian teriak. Kok ini berapa kok? Ini harganya tahu nggak? Kan bisa kan lagi ribut ya, bisa. Nabi Muhammad nggak gitu. Di pasar aja beliau nggak ribut. Wala yajzi'u bis-sayyi'atil sayyi'ah wala yajzi'u bis-sayyi'ati as-sayyi'ah. Dan Nabi Muhammad tidak membahas dengan keburukan yang beliau terima. Enggak. Tapi sebaliknya, walakin ya'fu wa yasfah, tapi beliau memaafkan. Membalas keburukan dengan keburukan boleh, yang setimpa. Nabi Muhammad, no. Keburukan yang beliau terima, tidak beliau balas dengan keburukan yang setimpa. Tapi beliau balas dengan yang lebih utama, beliau memaafkannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan pelajaran kita
kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengetahui beberapa sifat perilaku Nabi Muhammad SAW, semoga semua ini bisa juga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Nabi Muhammad suri tauladan kita semuanya kaum muslimin, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Abaikanlah orang-orang yang bodoh, milikilah sifat yang jujur, berbuat baiklah kepada mungkin pembantu Anda, karyawan Anda, bersikaplah yang sama kepada orang, ya, dan tidak timpang satu dan yang lain. Kemudian berkaitan dengan makanan, mungkin selingi makanan nikmat kita dengan berpuasa, contohnya juga di hari ini, dan tinggalkan dunia, ambil secukupnya yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, jaga lisan, tidak menjadi orang yang suka mencaci, memaki, perkataannya kotor dan juga keji. Kalau ada orang bersalah, maafkanlah. Inilah di antara sifat-sifat yang Nabi Muhammad SAW miliki secara akhlak perilaku yang menjadi panutan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.